Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare, Tuhan menyertai Anda. Apapun situasimu, Dia ada saat ini bersama Anda. Mari kita akan mendengarkan firman-Nya, kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Pertanyaan buat kita renungkan. Apakah kita sungguh percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Kalau iya, kita semua diajak untuk juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan dalam kehidupannya. Mengampuni, menolong orang yang menderita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mendekatkan diri dan bersyukur selalu. Kualitas-kualitas ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Barang siapa percaya kepadaku, dia juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Kita semua telah dibaptis. Kita dipercayakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita dipanggil untuk mewartakan belas kasih-Nya. Lakukan itu. Maka namanya semakin dimuliakan dalam setiap pekerjaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Apapun dikatakan oleh Yesus. Jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Apakah kita bertekun? Apakah setiap hari kita datang dengan iman yang bertumbuh, datang kepada Tuhan, bahwa Dia adalah segala-galanya? Sekali lagi, bukan karena kita butuh lalu kita datang, tapi kita digerakkan untuk datang kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup setiap harinya.
baik dalam kegembiraan hidup kita maupun dalam penderitaan hidup kita. Dan Yesus tegaskan, barang siapa yang meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita minta kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus. Doa-doa kita pasti terkabulkan, asalkan kita setia. Kalau saat ini belum terkabulkan permohonanmu, setialah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang bersabda, Dia akan menepati janjinya. Tinggal bagaimana kesetiaan kita untuk terus datang kepada Dia dengan setia, bukan hanya pada saat kita butuhkan. Berdoalah. Kalau saat ini Anda ada keluarga Anda yang sakit, berdoalah setiap hari di dalam nama Yesus. Saudara, anak, istri, suami, keponakan, siapapun, teman, disembuhkan berkat darah dan air yang mengalir dari kerahiman Tuhan. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas setiap mujizat yang Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, ampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa bagi orang-orang sakit, Tuhan. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu, Tuhan, mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit, dan sembuhkanlah mereka semua. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Kami punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Rahim, yang selalu berbelas kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tumbuhkan harapan bagi mereka yang sedang sakit. Berikan kesabaran bagi orang-orang yang mendampingi orang sakit. Biarlah kehadiran mereka menjadi berkat bagi para penderita sakit. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.